Ya, memperingati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan menggelar pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah di pelataran masjid. Masih berada di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Masjid Agung Al-Azhar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami Prisentia dan juru kamera Serolino Lamba. Silakan Prisentia dengan laporan Anda. Ya, Andrew dan pemirsa, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Umat Muslim di Indonesia sudah diperkenankan untuk melakukan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid di area dekat rumah mereka masing-masing. Namun mengacu pada surat edaran Kemenak nomor SE07 tahun 2021 yang mengatur mengenai pedoman sholat Idul Fitri berjamaah tahun 1442 Hijriah yang mengatakan di mana tidak sepenuhnya atau seluruh masjid di Indonesia diperkenankan untuk melakukan sholat id berjamaah, namun hanya masjid yang berada di zona kuning dan juga zona hijau saja. Sedangkan untuk masjid yang berada di zona merah dan juga zona oranye tidak diperkenankan melakukan sholat id berjamaah. Dan bagi warga yang berada di zona oranye dan juga zona merah tidak diperkenankan untuk melakukan sholat id berjamaah di masjid dan disarankan hanya untuk melakukan sholat id di rumah masing-masing secara mandiri. Dan salah satu masjid yang diperkenankan untuk melakukan sholat id berjamaah yakni adalah Masjid Agung Al-Azhar di mana tempat saya berdiri sekarang ini. Tadi pagi sudah dilaksanakan sholat id berjamaah dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, Andrew. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, sholat id berjamaah di Masjid Al-Azhar dilaksanakan di lapangan dan tidak di dalam gedung, dan ini dilakukan memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi. Dan untuk protokol kesehatannya sendiri, Andrew, dari pengelola Masjid Al-Azhar sudah menyemprotkan cairan desinfektan sebelum dilakukan kegiatan atau sholat id berjamaah tadi. Dan untuk area tempat jemaah melakukan sholat tersebut juga diberikan marka-marka atau garis pembatas agar para jemaah tidak berdekatan satu sama lain. Dan juga kapasitas dari jemaah yang boleh atau diperkenankan untuk hadir juga dibatasi, yakni hanya sebesar 50% saja atau sejumlah 5.000 jemaah saja. Dan dari pengelola masjid juga sudah menyiapkan titik-titik untuk tempat mencuci tangan. Dan bagi jemaah yang tadi datang untuk melakukan sholat id berjamaah juga saat datang ke sini sebelum masuk dicek suhunya terlebih dahulu, dan juga mereka diharuskan untuk terus selalu memakai masker dan juga harus membawa alat sholat masing-masing. Dan dari pengelola Masjid Al-Azhar sendiri juga secara berkala mengingatkan para jemaah untuk Baik, sepertinya kami mengalami gangguan teknis. Prisentia, apakah masih bisa mendengar suara kami? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, yaitu di Kota Medan, Sumatera Utara. Pandemi tidak menghalangi langkah para jemaah untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Raya Al-Masyun. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana sholat Idul Fitri di Kota Medan, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami Grace Colin dan juru kamera Wandi Gultom. Silakan Grace dengan laporan Anda. Baik, Mas Andrew, Masjid Raya Kota Medan atau Masjid Raya Al-Masyun merupakan salah satu lokasi favorit bagi para jemaah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, meskipun kali ini Medan masih diselimuti dengan suasana pandemi COVID-19, Masjid Raya Medan yang merupakan salah satu masjid yang termasuk bangunan ikonik di Kota Medan dan bersejarah ini tetap membolehkan para jamaah untuk melakukan sholat berjamaah Idul Fitri 1442 Hijriah yang dimulai pada 7.45 pagi tadi dan berakhir pada pukul 8.25 pagi tadi.
Dan masjid ini juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan, yaitu dalam melakukan penyemprotan disinfektan kepada para jamaah yang datang ke masjid ini dengan menyediakan bilik disinfection chamber. Dan selain itu pula, masjid ini juga menyediakan sejumlah fasilitas mencuci tangan dan mengatur jarak saf antar jemaah. Para masjid ini juga mewajibkan para jemaah untuk mengenakan masker ketika memasuki kawasan masjid. Dan ketika pengurus masjid ada menemukan para jemaah yang tidak mengenakan masker, maka pengurus masjid akan memberikan masker pada jemaah tersebut. Selain itu pula, Masjid Raya Medan juga menghimbau pada para jamaah untuk membawa sajadah dan perlengkapan ibadah masing-masing dari rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain dihadiri oleh warga setempat, sholat Idul Fitri 1442 Hijriah juga dihadiri oleh tokoh penting, yaitu pemangku Kesultanan Delhi, Tengku Hamdi Osman Delhi Khan Al-Haj yang bergelar Tengku Raja Muda Delhi. Nah, suasana sholat dan penyampaian khotbah Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Raya Medan tadi pagi berlangsung dengan sangat hikmat dan tentunya juga diimami oleh Insinyur Zaini Hafiz Al-Azhar dan penyampaian khotbah disampaikan oleh Haji Hoirul Hamdi LC. Nah, pada hari ini khotbah dari penyampaian khotbah ini berisi tentang pencegahan COVID-19 dengan syariat Islam, seperti selalu menjaga kebersihan dan mengikuti vaksinasi sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Berikut dihadirkan petikan wawancara dari Ketua BKM Masjid Al-Masyun, yaitu Dr. Andes Haji Ulumuddin Siraj. Ya, karena kan Masjid Raya ini tempatnya berada di inti kota. Masyarakat di sini sampai ada lebih kurang 8 kelurahan. Di sini fokus apanya? Nah, kalau sebelum COVID-19 itu lebih dahsyat lagi. Itu sampai ke pasar-pasar sholatnya itu. Mencapai 5.000 sampai 6.000 jemaah. Sejak COVID-19, jemaah itu berkurang. Nah, dia 50% daripada kapasitas masjid. Nah, karena kapasitas masjid kan itu 2.000 orang itu. Nah, jadi yang sholat itu sekitar 700, memenuhi syarat memang. Ya, kita mengikuti prosedur dari Majelis Ulama Indonesia. 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekian dapat saya laporkan dari Masjid Raya Kota Medan. Kembali kepada Andrew di studio. Terima kasih Grace dan juru kamera Wandi Gultom atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan selamat kembali bertugas.